Perkenalkan, nama saya Cika Febiola Samanta, NPM 22412020. Di sini aku pengen menjelasin tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Dalam usaha manajemen keuangan, pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasikan kegiatan sehari-hari. 3 pilar manajemen keuangan. Yang pertama ada menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk merencanakan masa depan. Yang kedua ada mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Yang ketiga ada mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Tujuan manajemen keuangan yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua ada melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan yang terakhir, ada interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan, menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Yang kedua ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya, seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis. Perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi. Anggaran mungkin statis atau fleksibel. 3. Mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko termasuk risiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, laporan dan kinerja saham, mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khusus untuk industri seperti pandemi yang memengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Risiko kredit, contohnya efek dari pelanggan tidak membayar tagihan mereka tepat waktu dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Risiko likuiditas,
Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Risiko operasional ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya ini bisa termasuk risiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan siber. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Yang kedua, merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. 3. Mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Kesimpulan dari manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan.